Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kevin Nascimento Bueno, dia seorang penyanyi funk dan rapper di negara Brazil. Saking populernya, dia mendapat nama panggung MC Kevin. Dia lahir pada tanggal 19 April pada tahun 1998 di kota Sao Paulo. Dia lahir dari pasangan Agnaldo Boros dan Valgueira Nascimento. Saat Kevin masih kecil, dia bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, seperti pemain favoritnya, yaitu Neymar. Kehidupan Kevin dan keluarganya sangat tidak baik, karena Kevin memiliki 6 saudara, dan mereka ini hidup dalam garis kemiskinan. Kakak Kevin berakhir di penjara karena menjadi bandar narko, dan ayah Kevin sebagai pecandu. Sedang ibunya berjuang sendirian untuk menghidupi keenam anaknya. Karena ibunya sangat sibuk sekali sebagai cleaning service di sebuah hotel, Kevin setelah pulang sekolah dia akan mengajak adiknya untuk mencari pekerjaan sampingan di luar. Dan Kevin sangat ingin membantu ibunya setelah kakaknya masuk penjara. Kevin menggantikan pekerjaan kakaknya hanya untuk membantu kebutuhan keluarga dan biaya untuk adik-adiknya. Pada umur 13 tahun, Kevin menyadari jika dia memiliki talent di bidang suara. Dan pada tahun 2010, Kevin mencoba untuk menjadi penyanyi jalanan dan juga penyanyi di bar-bar kecil. Dari hasil menyanyinya tersebut, temannya memberikan sebuah hadiah tenis untuk dia gunakan menghadiri sebuah acara. Namun saat dia mau menggunakan tenis tersebut, adiknya yang bernama Eric mengatakan jika dia ingin menggunakan tenis milik kakaknya. Kevin pun mengalah dan memberikan sepatunya kepada Eric, dan dia pergi ke acara pesta dengan sandal jepit. Dari hasil menyanyi, Kevin menjamin kulkas ibunya di rumah selalu terisi makanan. Kevin terus meniti karirnya di bidang musik dan juga football, namun karena salah satu lagunya yang dia bawakan menjadi viral pada tahun 2013 lalu, dia diangkat oleh produser yang bernama Alessandro da Silva atau sering disebut dengan Gugu dalam JR6 Musik YouTube channel. Setelah itu ada produser lainnya dari Konzilla, dan setelah namanya melejit di panggung hiburan, Kevin bergabung dan duet dengan artis-artis papan atas. Saat dia mulai mengumpulkan pundi-pundi uangnya, pacarnya yang bernama Evelyn Gusmao melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Soraya. Kevin saat itu masih berusia 16 tahun. Namun Kevin sangat bangga dan sangat menyayangi Soraya kecil hingga Kevin menato nama anaknya di wajahnya. Kevin setelah memiliki rumah dan finansial yang mapan, dia mengambil Soraya untuk tinggal bersamanya. Namun hubungannya dengan Evelyn tidak berjalan baik, maka mereka pun akhirnya berpisah. Pada tahun 2018, Kevin memboyong keluarganya ke sebuah mansion besar yang telah dia beli. Dan Kevin juga membantu ibunya untuk membuka bisnis salon kecantikan, juga memberikan jaminan pendidikan kepada adik-adiknya. Sukses di bidang musik, Kevin hingga lupa daratan. Bahkan, suatu kejadian yang sangat memalukan yang dimana Kevin menyewa wanita-wanita WTS dan berpesta selama berhari-hari. Kevin juga pernah mendekam di tahanan karena tertangkap basah menghisap daun hijau bersama dengan teman-temannya di dalam mobil.
Setelah sukses dengan produser Gugu, Kevin memutuskan untuk membangun studionya sendiri di dalam mansion miliknya dan membentuk grup sendiri yang diberi nama Hevolution. Namun karena pada akhir tahun 2019 terhantam pandemia, Kevin mengalami masalah karena tidak ada jadwal manggung. Karena dilarang manggung di luar, Kevin mengundang teman-temannya untuk pesta di dalam mansionnya. Dan karena tetangganya tidak setuju dengan apa yang dia perbuat, tetangganya melaporkan ke pihak polisi. Dan Kevin juga sempat dikenakan denda pelanggaran. Sulit mendapatkan job panggung, akhirnya Kevin fokus untuk membuat video di sosial media. Dan ternyata membawa kesuksesan lebih di dunia internet. Kevin saat meninggal pada bulan Mei pada tahun 2021 kemarin, dia baru saja menikah dengan seorang wanita yang bernama Deolani BCH. Dia adalah seorang pengacara. Semua keceriaan dan kebahagiaan, ketenaran, talent berakhir pada tanggal 16 Mei pada tahun 2021 kemarin di sebuah hotel yang bernama Brisa Baha Hotel di kota Rio de Janeiro. Untuk mengetahui kronologi apa yang merenggut nyawa dari si artis atau kejadian tragis yang menimpa Kevin, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu orang-orang yang bersangkutan dalam kejadian naas itu. Pertama, Kevin Nascimento Bueno atau MC Kevin sendiri. Kedua, istrinya yang bernama Deolani BCH Santos. Ketiga, Victor Elias Fonenelli atau MCVK. Dia sahabat dekat Kevin, juga bekerja di grup musiknya. Keempat, seorang wanita yang bernama Bianca Dominguez. Dia seorang WTS kelas atas. Kelima adalah seorang pria bernama Jonathan Augusto Cruz, juga sahabat dekat Kevin. Semua berawal pada tanggal 15 Mei pada tahun 2021, sehari sebelum hari naas. Pagi hari dari Sao Paulo, grup Kevin keluar dengan 3 mobil yang terpisah karena Kevin akan mengadakan show besar di kota Rio de Janeiro, walaupun show tersebut masih ilegal karena masih dalam masa pandemia. Grup tersebut sampai di kota Rio pada pukul 1 siang. Dan grup ini akan menginap di sebuah hotel yang bernama Hiale Hotel atau Brisa Baha di wilayah Baha da Tijuca. Kevin dan istrinya tinggal di lantai 10, sedang kru dan teman-temannya tinggal di lantai 5. Malam harinya, Kevin perform di sebuah mansion yang bernama Imperador Nightclub yang berlokasi di Madureira. Pesta tersebut berakhir pada pagi hari dan pada pukul 6 pagi, Kevin dan teman-temannya keluar dari gedung. Setelah Kevin dan teman-temannya keluar, Kevin ingin mengunjungi sahabatnya untuk melakukan barbecue bersama sambil merayakan setelah terlaksananya show. Di rumah sahabatnya ini, Kevin dan grupnya mengkonsumsi alkohol dan juga substan ilegal. Siang harinya, semua grup kembali ke hotel dan grup musiknya bersiap-siap akan pulang ke Sao Paulo. Namun Kevin mengatakan jika dia akan menghabiskan sehari lagi di kota Rio de Janeiro. Keputusan Kevin tidak disetujui oleh istrinya Deolani karena jika dia tinggal sehari lagi, maka dia harus mengeluarkan uang lebih untuk semua timnya tinggal di hotel tersebut. Deolani sangat kesal saat berdiskusi dengan Kevin, sedang grup musiknya meninggalkan hotel tersebut pada jam 1 siang. Karena Kevin tetap ingin tinggal di hotel itu hingga keesokan hari, istrinya yang kesal dia langsung masuk ke kamar hotel dan mematikan handphonenya. Sedang Kevin dan kedua temannya, Victor dan Jonathan, mereka menghabiskan waktu sorenya di pinggir pantai, yang dimana
Pantainya ini terletak tepat di depan hotel. Di pinggir pantai tersebut, Kevin dan kedua temannya masih meneruskan minum di sana. Dan di sela-sela obrolan mereka, datanglah seorang WTS yang bernama Bianca dengan bikini dan duduk di belakang grup Kevin. Awalnya Victor mendekati Bianca untuk mengenalkan dirinya. Melihat Victor mengobrol dengan Bianca, Kevin pun juga bergabung ikut di sana. Dan Kevin menawarkan sebuah hadiah kecil kepada Bianca, yaitu tawar-menawar harga yang akan dia bayar untuk Bianca. Beberapa jam Kevin dan kedua temannya di pinggir pantai tersebut, mereka telah menghabiskan lebih dari 1.500 reais untuk membeli minuman, atau sekitar 4.500.000 rupiah. Terlihat dari kamera CCTV di pinggir pantai pada pukul 4 sore, Kevin terlihat teler duduk di pinggir pasir hingga dia terjatuh di pagar. Pada pukul 5.20 sore, Victor dan Bianca pergi ke kamar hotel di lantai 5 terlebih dahulu. Dan itu mereka lakukan karena agar tidak ketahuan jika Kevin yang sudah beristri akan tidur dengan WTS. Dan tidak lama setelah Victor dan Bianca di kamar hotel, Kevin datang ke kamar tersebut. Kevin di dalam kamar tersebut mencari kantong pelindung, namun tidak dia temukan, dan dia memanggil temannya yang bernama Jonathan untuk membelikan kantong pelindung dan menyuruhnya untuk mengantarkan ke kamar hotel. Victor mengajak Jonathan untuk bergabung bermain dengan Bianca, namun Bianca menolak karena dia hanya akan menerima bayaran 1.000 reais atau sekitar 3 juta untuk satu orang. Bianca bernegosiasi lagi dengan mereka tentang harga per orangnya. Jika bertiga main bersama, maka dia mengatakan harus membayar 3.000 reais atau sekitar 9 juta rupiah. Melihat konflik harga, Kevin menyuruh Jonathan untuk keluar dari kamar. Namun Jonathan tidak mau keluar, dia malah bersembunyi di kamar mandi. Kevin tahu jika Jonathan ada di dalam kamar mandi, dan Kevin menyuruhnya untuk segera keluar dari kamar hotel. Jonathan pura-pura membuka pintu kamar, namun dia ini sebenarnya tidak keluar dan dia bersembunyi di belakang gorden. Bianca saat main dengan Victor, dia melihat Jonathan masih berada di belakang gorden sambil melihat mereka sedang bermain. Kali ini Bianca yang menyuruh Jonathan untuk keluar meninggalkan kamar hotel. Namun pada pukul 6.30, setelah Bianca selesai main dengan Victor, terjadi konflik lagi, yang dimana Kevin meminta kantong pelindung kepada Jonathan, namun yang menggunakan kantong pelindung adalah Victor. Padahal yang akan membayar Bianca adalah Kevin. Dan ketika Kevin mau bermain dengan Bianca, kantong pelindungnya sudah terpakai. Dan itu membuat Kevin sangat marah. Melihat kemarahan Kevin, Victor pergi ke kamar mandi setelah selesai permainannya. Kemarahan Kevin sangat memuncak diakibatkan minuman dan substan yang dia konsumsi hari itu. Setelah itu ada beberapa versi atas apa yang terjadi. Versi pertama dari Bianca. Menurut Bianca, saat Kevin sedang marah, tiba-tiba Jonathan mengetuk pintu kamar hotel dan mengatakan jika istri Kevin yang bernama Deolani datang menuju kamar tersebut. Dan Victor dari kamar mandi menyuruh Kevin untuk segera bersembunyi. Kevin di bawah pengaruh alkohol dan substan dan melihat situasi tersebut, dia menjadi paranoid dan panik seketika. Kevin mengatakan jika dia tidak mau kehilangan istrinya yang baru saja dia nikahi sebulan yang lalu, maka dia mengatakan jika dia akan melompat dari lantai 5 ke lantai di bawahnya di lantai 4 via pagar balkoni. Bianca yang masih berada di atas ranjang
Menanti giliran berikutnya, dia melihat Kevin melompat ke pagar balkoni, namun tidak sempat dia memegang erat, badannya sudah terjatuh ke lantai dasar. Itu versi Bianca. Dan menurut versi Victor, setelah dia selesai bermain dengan Bianca, Kevin mengajak Bianca untuk main di balkoni. Dan Victor melihat jika Kevin menutup gorden di bagian balkoni. Setelah melihat mereka pergi ke balkoni, Victor pergi ke kamar mandi. Karena mendengar jeritan Bianca dari luar, Kevin keluar kamar mandi dan melihat Kevin, tubuhnya sudah menggantung di pagar balkoni bagian luar. Belum sempat dia menarik tangan Kevin, Kevin terjatuh ke lantai dasar. Sekarang versi dari Jonathan. Menurut Jonathan, setelah Kevin menyuruhnya pergi, setelah dia mengantarkan kantong pelindung, dia tidak kembali lagi. Walaupun dia berkata jujur bahwa dia sangat menginginkan bergabung dengan mereka, bermain dengan Bianca. Setelah dia keluar, Jonathan kembali ke pinggir pantai dan mengetahui jika Kevin terjatuh dari Victor. Di sini terlihat kontradiksi antara versi Bianca dan Jonathan, namun saat mereka dipertemukan dalam sebuah interview, menurut Bianca, kemungkinan Jonathan mengatakan jika istri Kevin akan datang ke kamar tersebut karena dia merasa disingkirkan dalam permainan. Dan untuk mengganggu permainan mereka di dalam kamar tersebut, Jonathan melakukan candaan kepada Kevin. Dari ketiga saksi yang diinterogasi oleh polisi dan penyelidik, tidak satu pun di antara mereka dijadikan tersangka atau ditahan. Karena menurut polisi dan penyelidik, korban telah melakukan kesalahan yang fatal, yang dimana dia telah beristri dan memanggil WTS di hotel yang sama. Juga, Kevin dalam keadaan di bawah pengaruh substan. Maka juri yang menangani kasus kematian Kevin Bueno mengatakan semua itu sebagai kecelakaan, bukan kejahatan kriminal. Kevin saat jatuh dari lantai 5 ke lantai dasar, dia tidak langsung meninggal, masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah mengalami gagal jantung selama 3 kali, Kevin dinyatakan meninggal di rumah sakit Miguel Couto Hospital akibat hantaman di bagian kepala. Istrinya yang bernama Deolani tidak mengetahui jika suaminya telah meninggal dan tidak diizinkan untuk melihat Kevin selama berada di lantai dasar. Karena saat itu, Bianca, wanita WTS itu, juga berada di tempat kejadian. Dan untuk mencegah terjadinya kerusuhan, salah satu teman Kevin menahan Deolani agar tidak mendekati tubuh Kevin. Deolani baru menemani suaminya ketika Bianca diajak keluar dari hotel tersebut. Kematian Kevin menjadi musibah besar bagi keluarga, sahabat, dan juga para fansnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.